Berhenti sejenak sekarang juga. Di momen ini, ada sesuatu di dalam diri Anda yang berteriak minta perubahan. Bukan versi perubahan besok. Bukan ilusi, saya akan mulai pada hari Senin. Namun sekarang, jenis perubahan yang mengubah cara Anda berpikir, bergerak, dan hidup. Inilah hal-hal yang kebanyakan orang tidak akan beritahu Anda. Anda sedang berperang bukan dengan dunia, tetapi dengan diri Anda sendiri. Dengan suara yang berkata kemudian, kenyamanan yang berbisik cukup, dan keadaan biasa-biasa saja yang terasa aman. Dan setiap hari, Anda mengasah pisau Anda atau membiarkannya berkarat. Marcus Aurelius tidak menulis meditasinya agar Anda merasa terinspirasi. Dia menuliskannya di lumpur medan perang, mengingatkan dirinya sendiri agar tidak runtuh di bawah beban kekaisaran. Kata-katanya bukanlah puisi, itu adalah instruksi bertahan hidup. Jangan buang-buang waktu lagi berdebat tentang apa seharusnya pria yang baik. Jadilah satu. Itu bukan motivasi, itu cermin. Dan apa yang terpantul itu sederhana. Anda sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Disiplin, fokus, ketahanan, benteng mental yang selama ini Anda hindari untuk dibangun. Ia tidak akan terbentuk dengan sendirinya saat Anda menunggu waktu yang tepat. Karena inilah kebenaran yang tak terlihat. Kekuatan bukanlah tujuan. Itu adalah negosiasi harian antara siapa Anda dan siapa Anda nantinya. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Tidak ada orang yang bebas kecuali ia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Tidak kaya, tidak nyaman, tidak aman, menguasai dirinya sendiri. Ini bukan video lain yang memberitahu Anda untuk percaya pada diri sendiri. Ini adalah cetak biru untuk peperangan psikologis melawan gangguan, kelemahan, dan pembusukan potensi yang terbuang. Berikut ini adalah 10 praktik yang tidak bisa ditawar. Bukan kebiasaan, bukan kiat. Praktik yang membentuk manusia yang tak tergoyahkan. Tipe yang bergerak melewati kekacauan, bagaikan batu di air. Tipe yang tidak bereaksi, mereka merespons. Siapa yang tidak berharap, mereka mengeksekusi. Satu aturan sebelum kita mulai, jangan dilewati. Setiap bagian adalah senjata. Lewatkan satu dan Anda memasuki arena dengan keadaan tidak lengkap. Jika ini terasa berbeda, jika Anda merasakan perubahan mulai terjadi, berikan like, bagikan dengan seseorang yang masih berjalan dalam tidur, dan berlanggananlah karena saluran ini tidak mengejar viralitas. Ini membangun prajurit. Sekarang bernapaslah. Hilangkan kebisingan. Disinilah Anda berhenti menjadi penumpang dalam kehidupan Anda sendiri. Jika kata-kata ini menggugah sesuatu dalam diri Anda, berhentilah sejenak dan tuliskan pada alam semesta apa yang Anda komitmenkan hari ini. Aku akan menguasai diriku sendiri sebelum menguasai hal-hal lainnya. Mari kita mulai. Nomor 1, latihlah pikiran Anda setiap hari. Pikiran Anda adalah kerajaan Anda. Dan seperti kerajaan manapun, ia dapat bangkit karena disiplin atau runtuh karena kelalaian. Setiap pikiran yang Anda miliki adalah batu bata bagi fondasi Anda. Setiap keyakinan yang Anda ulangi akan membentuk realitas Anda. Jadi jika Anda ingin membangun kehidupan yang damai, penuh kekuatan, dan kejelasan, semuanya dimulai dengan menguasai pikiran Anda. Kaum Stoa meyakini bahwa pikiran Anda adalah satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali Anda. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Dunia bisa kacau, tetapi pikiran Anda bisa tetap tenang, hening, dan jernih. Itulah sebabnya setiap hari Anda harus melatih pikiran Anda. Beri makan dengan kebijaksanaan, bukan kebisingan. Lindungi dari berpikir berlebihan, membandingkan, dan hal-hal negatif. Jangan biarkan pikiran acak menempati ruang suci. Kebanyakan orang melatih tubuh mereka tetapi mengabaikan pikiran mereka. Mereka menggulir layar berjam-jam, bergosip, bereaksi secara emosional, dan kemudian bertanya-tanya mengapa mereka merasa tersesat. Tetapi pikiran Anda adalah senjata Anda yang paling berharga. Jika tajam, tenang, dan disiplin, Anda akan menang bahkan dalam kekacauan. Jika tersebar,
takut, dan reaktif, Anda akan kalah bahkan dalam kedamaian. Mengerjakan pikiran Anda berarti membaca, merenung, mengamati diri sendiri. Itu berarti mencatat emosi Anda alih-alih menghindarinya. Itu berarti mengganti, mengapa ini terjadi pada saya, dengan apa yang coba diajarkan ini kepada saya. Ketika pikiran Anda menjadi disiplin, tindakan Anda akan mengikutinya. Ketika emosi Anda berhenti mengendalikan Anda, kedamaian Anda meluas. Ketika dunia batin Anda kuat, tidak ada badai luar yang dapat menghancurkan Anda. Dan ingat, setiap hari pikiran Anda diprogram oleh sesuatu. Jika bukan Anda yang memprogramnya, dunia akan melakukannya untuk Anda. Jadi, pilihlah apa yang Anda izinkan masuk. Kaum Stoa menggunakan visualisasi negatif, membayangkan kehilangan, kegagalan, dan kesulitan bukan untuk menderita, melainkan untuk memperkuat diri. Mereka tahu bahwa jika Anda dapat mengendalikan pikiran Anda tentang rasa sakit itu sendiri akan kehilangan kuasa atas Anda. Setiap pagi ingatkan diri Anda, aku tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi aku bisa mengendalikan cara berpikirku. Dan kebenaran sederhana ini, jika dipraktikkan setiap hari, akan mengubah hidup Anda lebih dari apapun. Pikiran Anda membangun takdir Anda. Jadi, asahlah pikiran Anda sampai tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan Anda. Asahlah pikiran Anda sampai Anda bisa melewati badai dan tersenyum. Tarik napas dalam-dalam dan katakan pada diri sendiri, pikiranku adalah kekuatanku dan aku menguasainya setiap hari. Kedua, asahlah emosimu setiap hari. Emosimu kuat, tetapi hanya ketika Anda yang memegang kendali. Ketika emosi mengendalikan Anda, bahkan masalah terkecil pun dapat menghancurkan kedamaian Anda. Tetapi ketika Anda mengendalikannya, bahkan badai terbesar pun tidak dapat mengguncang Anda. Seneca pernah berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada di dunia nyata. Sebagian besar rasa sakit kita tidak berasal dari apa yang terjadi. Itu berasal dari bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Anda tidak dapat menghentikan dunia untuk bersikap tidak adil. Anda tidak dapat menghentikan orang lain mengkhianati Anda, menghakimi Anda, atau mengecewakan Anda. Namun Anda dapat melatih emosi Anda agar tidak meledak setiap kali terjadi kesalahan. Itulah penguasaan emosi, dan itu salah satu bentuk kekuatan tertinggi. Kehidupan sehari-hari akan memberi Anda alasan untuk marah, cemas, cemburu, atau tidak aman. Kaum Stoa tidak menghindari emosi. Mereka belajar mengamati mereka. Saat amarah memuncak, mereka tidak meledak. Mereka mempelajarinya. Ketika kesedihan datang, mereka tidak tenggelam di dalamnya. Mereka menerimanya, tetapi tidak membiarkan hal itu mendefinisikan diri mereka. Inilah kebenaran yang kebanyakan orang tidak ingin hadapi. Anda tidak selalu dapat mengendalikan perasaan Anda, tetapi Anda selalu dapat mengendalikan tindakan Anda terhadap perasaan tersebut. Jika Anda merasa marah, gunakanlah itu sebagai bahan bakar untuk disiplin. Jika Anda merasa takut, gunakanlah itu sebagai sinyal untuk bersiap. Jika Anda merasa iri, gunakanlah itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Setiap emosi dapat menjadi pelayan Anda jika Anda menolak membiarkannya menjadi tuan Anda. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap mereka. Ketika Anda memahami ini, Anda mulai memisahkan emosi dari interpretasi. Anda mulai berkata, ini hanya sesaat, bukan aku. Anda mulai bernapas sebelum merespons. Anda mulai membangun jarak emosional antara apa yang terjadi dan bagaimana Anda bereaksi. Jarak itu adalah kekuatan Anda. Itulah yang membuat Anda tetap tenang saat berdebat, tenang saat tertekan, dan tetap membumi saat menghadapi kesulitan hidup. Bekerja pada emosi Anda setiap hari berarti tidak mengambil hati segala sesuatunya, tidak membiarkan kekacauan orang lain menginfeksi kedamaian Anda. Tidak bereaksi secara instan, belajar untuk berhenti sejenak, merenung, dan merespons. Artinya, ingatlah bahwa kedamaian Anda adalah tanggung jawab, bukan hadiah. Itu adalah sesuatu yang harus Anda lindungi setiap hari. Jadi ketika Anda bangun, ingatkan diri Anda, hari ini aku tidak akan dikuasai oleh emosi. Dan ketika Anda tidur, renungkanlah,
Apakah saya tetap tenang saat hidup menguji saya? Jika Anda gagal, maafkan diri Anda dan coba lagi besok. Penguasaan emosi tidak dapat dibangun dalam sehari. Itu dibangun dalam ribuan momen kecil di mana Anda memilih pengendalian diri daripada reaksi. Dunia akan terus menguji emosi Anda. Itulah yang dilakukannya. Namun setiap kali Anda tetap tenang saat orang lain kehilangan kendali, Anda meraih kemenangan diam-diam. Setiap kali Anda menanggapi dengan kesabaran dan bukan amarah, Anda berkembang. Setiap kali Anda menjauh dari drama alih-alih memperparahnya, Anda menjadi lebih kuat. Itulah pertumbuhan nyata. Itulah disiplin emosional. Dan itulah yang membuat Anda berkuasa dalam kata-kata. Berdiri tegak dan tegas dalam hati, aku kendalikan emosiku, mereka tidak mengendalikan saya. Nomor 3, tingkatkan kedisiplinan Anda setiap hari. Tanpa disiplin, bahkan mimpi terbesar pun akan mati dalam diam. Tidak masalah seberapa pintar, berbakat, atau terinspirasinya Anda. Jika Anda tidak bisa konsisten, Anda tidak akan pernah melihat hasilnya. Marcus Aurelius menulis, saat fajar, ketika Anda kesulitan bangun dari tempat tidur, katakan pada diri Anda, saya harus pergi bekerja sebagai manusia. Itu berarti tugas Anda bukanlah kenyamanan, melainkan kemajuan. Setiap hari Anda berhutang pada diri sendiri untuk terus maju, bahkan ketika Anda tidak menginginkannya. Kebanyakan orang menunggu untuk merasa siap, tetapi Anda tidak akan pernah merasa siap. Disiplin bukan tentang perasaan, ini tentang keputusan. Anda tidak pergi ke pusat kebugaran karena Anda termotivasi. Anda pergi karena Anda bilang akan melakukannya. Anda tidak belajar, bermeditasi, atau berlatih karena itu mudah. Anda melakukannya karena diri Anda di masa depan pantas mendapatkannya. Setiap hari, pikiran mencoba bernegosiasi dengan Anda. Hanya 5 menit istirahat lagi. Hanya 1 putaran lagi. Lakukan saja besok. Itulah suara kelemahan. Suara yang membunuh potensi secara perlahan. Orang yang stoik melawan suara itu dengan tindakan. Ia tidak berdebat dengannya. Ia hanya bergerak. Disiplin adalah bentuk cinta. Itu adalah cinta yang Anda tunjukkan pada diri sendiri dengan menepati janji. Itu adalah bangun ketika sulit karena Anda menghargai tujuan Anda. Itu berarti mengatakan tidak pada kenyamanan karena Anda percaya pada tujuan Anda. Setiap tindakan disiplin kecil membangun karakter, dan karakter membangun takdir. Kaum Stoa sangat memahami kebenaran ini. Mereka percaya bahwa kebiasaan membentuk jiwa. Jika Anda melatih diri untuk melakukan apa yang benar, alih-alih apa yang mudah, pada akhirnya Anda tidak perlu lagi bertengkar dengan diri sendiri. Anda hanya hidup selaras dengan diri Anda yang lebih tinggi. Jadi, bagaimana Anda melatih disiplin setiap hari? Mulailah dengan menetapkan 1 janji kecil setiap hari dan menepatinya apapun yang terjadi. Itu bisa berupa bangun pagi, menyelesaikan tugas sebelum istirahat, mandi air dingin, apapun yang membangun kemampuan Anda untuk mengendalikan diri. Ketika Anda melatih disiplin, Anda mengajarkan pikiran Anda bahwa kata-kata Anda berarti sesuatu. Dan begitu otak Anda mulai mempercayai perintah Anda menjadi tak terhentikan. Disiplin juga berarti mengatakan tidak pada hal yang tidak perlu, tidak pada gangguan, tidak pada orang-orang beracun, tidak pada kepuasan instan. Karena setiap penolakan terhadap kelemahan adalah persetujuan terhadap kekuatan. Itu tidak glamour, itu tidak keras, itu repetitif, sepi, dan sulit. Tetapi disiplin adalah kekuatan tak terlihat di balik setiap orang yang Anda kagumi. Ingat, Anda tidak akan pernah menyesal disiplin, tetapi Anda akan selalu menyesal malas. Kaum Stoa percaya bahwa orang yang tidak memiliki pengendalian diri adalah budak. Jangan biarkan keinginan dan dorongan hati mengendalikan Anda. Kuasai diri Anda sendiri, dan Anda akan menguasai dunia Anda. Jadi, besok pagi ketika alarm berbunyi dan pikiran Anda berkata, "Tetaplah di tempat tidur," balas berbisik, "Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan sebagai manusia." Maka bangkitlah, bergeraklah, dan jadilah tak terhentikan.
Lihat ke dalam dan ulangi. Aku akan melakukan apa yang benar, bukan yang mudah. Nomor 4, kerjakan tujuan Anda setiap hari. Tanpa tujuan, Anda akan terombang-ambing. Tanpa alasan untuk bangkit, Anda akan selalu jatuh kembali ke dalam kenyamanan. Setiap pagi, sebelum kaki Anda menyentuh tanah, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Karena tujuan bukan hanya tentang mengejar kesuksesan. Ini tentang arah. Ini tentang bangun dengan makna, bukan kebingungan. Ini tentang memiliki sesuatu yang menarik. Anda maju ketika motivasi menghilang. Marcus Aurelius menulis, nilai seorang pria tidak lebih besar dari ambisinya. Ambisi Anda tidak diukur dari berapa banyak uang yang Anda hasilkan atau berapa banyak pengikut yang Anda dapatkan. Ambisi diukur dari kedalaman tujuan Anda. Seberapa besar nilai yang Anda ciptakan, berapa banyak kehidupan yang Anda sentuh, dan seberapa besar kekuatan yang Anda bangun di sepanjang jalan. Kebanyakan orang hidup dengan autopilot. Mereka pergi ke pekerjaan yang mereka benci, mengejar gangguan yang tidak mereka butuhkan, dan menyebutnya hidup. Tetapi seorang stoik tidak mengejar. Ia membangun. Ia memilih tujuan daripada kesenangan. Ia memilih pertumbuhan daripada kenyamanan. Ia tahu bahwa tanpa tujuan, bahkan kebebasan pun terasa hampa. Mengerjakan tujuan Anda setiap hari berarti menyelaraskan kembali dengan alasan Anda. Itu berarti meninjau kembali tujuan Anda dan bertanya, apakah ini membuat saya lebih kuat? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Kaum Stoa percaya pada hidup sesuai kodrat, yang berarti hidup selaras dengan akal, kebajikan, dan kewajiban. Sederhananya, ini berarti melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, bukan apa yang termudah. Anda tidak perlu mengetahui seluruh rencana hidup Anda. Anda hanya perlu mengetahui langkah bermakna berikutnya. Lakukan sesuatu hari ini yang mendekatkan Anda kepada siapa Anda ingin menjadi. Membaca, membangun, berkreasi, melayani. Jadikan setiap hari sebagai batu bata di fondasi tujuan Anda. Tujuan juga datang dari perjuangan. Semakin banyak rasa sakit yang Anda atasi, semakin banyak kejelasan yang Anda peroleh tentang apa yang benar-benar penting. Kaum Stoa memandang rintangan sebagai peluang untuk mencapai tujuan. Marcus Aurelius berkata, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Itu berarti tantangan terbesar Anda mungkin merupakan panggilan terbesar Anda. Jadi, jika Anda tersesat, jangan diam saja. Bergerak, mencoba, gagal, belajar. Jalan akan terungkap melalui tindakan, bukan melalui terlalu banyak berpikir. Setiap hari ingatkan diri Anda, saya di sini bukan untuk hanyut, saya di sini untuk membangun. Karena pria atau wanita yang memiliki tujuan dapat bertahan dari badai apapun, bertahan dari setiap kemunduran, dan bangkit dari setiap kekalahan. Tujuan memberi makna pada rasa sakit. Tujuan mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Tujuan membuat Anda tak terhentikan karena Anda tidak lagi bekerja untuk validasi. Anda bekerja untuk kepuasan. Kerjakan tujuan Anda setiap hari. Beri makan, rawatlah, dan lindungi. Dan suatu hari, Anda akan terbangun dan menyadari bahwa Anda telah menjadi orang yang dibutuhkan oleh diri Anda yang lebih muda. Tutup mata Anda sejenak dan nyatakan, saya menjalani setiap hari dengan tujuan dan arah. Nomor 5, latihlah pengendalian diri Anda setiap hari. Pengendalian diri adalah kebebasan. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang memisahkan yang kuat dari yang lemah, yang fokus dari yang tersesat. Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas jika tidak menguasai dirinya sendiri. Itu berarti, tidak peduli berapa banyak uang, kesuksesan, atau pengakuan yang Anda miliki, jika Anda tidak dapat mengendalikan impuls Anda tetaplah seorang budak. Kebanyakan orang kehilangan diri mereka sendiri bukan karena kegagalan, tetapi karena mereka tidak dapat mengendalikan reaksi mereka. Mereka meledak ketika marah. Mereka mengejar setiap gangguan. Mereka berbicara tanpa berpikir.
Dan pada saat-saat itu, mereka menyerahkan kekuatan mereka. Pengendalian diri adalah seni bertahan ketika segala sesuatu mencoba mengguncang keseimbangan Anda. Berdiam diri ketika ego ingin berteriak. Beranjak pergi ketika kesombongan ingin melawan. Memilih disiplin daripada impuls, kedamaian daripada kekacauan, dan kebijaksanaan daripada reaksi. Kehidupan sehari-hari akan menguji kendali Anda. Seseorang akan tidak menghormati Anda. Sesuatu akan menggodamu. Emosi Anda akan membumbung tinggi dan pikiran Anda akan berteriak meminta reaksi. Namun, seorang stoik tetap tenang karena ujian kekuatan yang sesungguhnya bukanlah seberapa keras Anda memukul, melainkan seberapa stabil Anda tetap bertahan ketika hidup menghantam Anda. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri setiap hari. Jika itu tertahankan, maka tahanlah. Berhentilah mengeluh. Itulah kekuatan stoik. Bukan dalam menekan emosi, tetapi dalam mengendalikannya. Dalam memilih untuk tidak membiarkan dunia luar menentukan kedamaian batin Anda. Mengerjakan pengendalian diri setiap hari berarti mengamati diri Anda sendiri secara langsung. Artinya, menahan diri sebelum bereaksi. Artinya, berhenti sejenak sebelum merespons. Dan itu berarti menjauh dari situasi yang menguras energi dan mencuri kedamaian Anda. Menjauh bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Karena orang yang mampu berjalan menjauh adalah orang yang tak perlu membuktikan apapun. Dan itulah tanda kekuatan batin sejati. Pengendalian diri juga berarti menguasai kesenangan. Jangan biarkan kesenangan menguasai Anda. Entah itu makanan, hiburan, atau perhatian. Belajarlah untuk mengambil apa yang Anda butuhkan, bukan semua yang Anda inginkan. Kaum Stoa mempraktikkan ketidaknyamanan yang disengaja, tidur di lantai, berpuasa, atau menanggung kesulitan hanya untuk mengingatkan diri mereka sendiri bahwa kemewahan adalah hak istimewa, bukan kebutuhan. Ketika Anda melatih pengendalian diri, Anda berhenti dikuasai oleh keinginan. Anda berhenti hidup seperti budak hasrat, emosi, dan kebiasaan. Anda mulai hidup seperti penguasa kerajaan batin Anda. Pengendalian diri memberi Anda kendali atas takdir Anda. Karena semakin Anda mengendalikan diri, semakin kecil dunia dapat mengendalikan Anda. Dan itulah kebebasan sejati. Kebebasan yang tak seorang pun dapat mengambilnya. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mengendalikan tindakan saya, atau apakah emosi saya yang mengendalikan saya? Kesadaran itu sendiri akan mengubah segalanya. Bangun kekuatan Anda dengan tenang. Tetaplah membumi ketika orang lain kehilangannya. Dan ingat, pejuang sejati tidak melawan segalanya. Mereka menguasai diri mereka sendiri terlebih dahulu. Berhentilah sejenak dan rangkullah pikiran ini. Aku adalah penguasa emosiku. Nomor 6. Asah kesabaran Anda setiap hari. Di dunia yang kecanduan kecepatan, kesabaran telah menjadi seni yang hilang. Kita menginginkan hasil yang cepat, kesuksesan yang cepat, dan penyembuhan yang cepat. Namun hidup tidak bergerak seiring ketidaksabaran Anda. Hidup bergerak seiring pertumbuhan Anda. Seneca pernah berkata, "Waktu menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh akal sehat." Itu bukan hanya tentang pemulihan, ini tentang kemajuan. Karena beberapa hal memang membutuhkan waktu. Beberapa musim memang dimaksudkan untuk menguji Anda, memperlambat Anda, dan memaksa Anda untuk dewasa sebelum Anda menerima apa yang Anda doakan. Kesabaran bukanlah pasif. Kesabaran adalah kekuatan yang terkendali. Kesabaran berdiri teguh ketika kemajuan terasa tak terlihat. Kesabaran adalah mempercayai usaha Anda, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Kesabaran adalah terus bekerja sementara yang lain berhenti. Kebanyakan orang kehilangan segalanya karena mereka berhenti terlalu dini. Mereka berpikir menunggu berarti membuang-buang waktu. Namun, seorang stoik memahami bahwa menunggu adalah tempat kekuatan dibangun. Kesabaran mengajarkan ketahanan. Kesabaran mempertajam fokus. Kesabaran merendahkan ego. Ketika Anda terburu-buru, Anda membuat kesalahan. Ketika Anda memaksakan hasil, Anda menghancurkan kedamaian. Tetapi ketika Anda sabar,
Anda membiarkan segala sesuatunya terjadi pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Marcus Aurelius menulis, "Tidak ada hal hebat yang tercipta secara tiba-tiba." Ia tahu bahwa menjadi diri sendiri adalah proses yang lambat, yang dibangun melalui pengulangan, bukan terburu-buru. Melatih kesabaran setiap hari berarti merangkul prosesnya, bukan melawannya. Ketika kemajuan terasa lambat, ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak memulai dari awal. Anda sedang membangun konsistensi. Ketika orang tidak menghargai usaha Anda, ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak melakukannya untuk validasi. Anda melakukannya untuk penguasaan. Kesabaran juga merupakan stabilitas emosional. Kesabaran adalah belajar bernapas ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Kesabaran adalah tetap tenang ketika hidup menunda rencana Anda. Kesabaran berarti mempercayai prosesnya bahkan ketika Anda belum melihat hasilnya. Kaum Stoa mempraktikkan pelepasan dari garis waktu. Mereka tidak menuntut hasil. Mereka berfokus pada usaha. Mereka memahami bahwa ketidaksabaran adalah cara ego untuk mengatakan, "Saya tidak mempercayai perjalanan." Jadi percayalah. Setiap momen penantian membentuk kekuatan Anda. Setiap penundaan sedang menyempurnakan karakter Anda. Setiap kemunduran adalah membangun ketahanan Anda. Jangan terburu-buru bertumbuh. Jangan bandingkan bab 1 Anda dengan bab 10 orang lain. Waktu Anda akan tiba, tetapi hanya jika Anda terus muncul saat tidak ada yang memperhatikan. Kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Kesabaran adalah keyakinan yang tenang yang berkata, "Aku akan tiba saat aku siap." Nomor 7. Latihlah keheningan Anda setiap hari. Keheningan adalah kekuatan super. Ini bukan tentang tidak mengatakan apa-apa. Ini tentang berbicara lebih sedikit dengan lebih bermakna. Di dunia yang ramai di mana semua orang ingin didengar, seorang stoik belajar untuk mendengarkan. Karena kebijaksanaan tidak datang dari berbicara. Kebijaksanaan datang dari mengamati. Marcus Aurelius menulis, "Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu." Itu berarti jangan berdebat dengan orang bodoh. Jangan menanggapi setiap hinaan. Jangan buang-buang waktu Anda menjelaskan nilai Anda. Diam bukanlah kelemahan, itu strategi. Ketika Anda belajar untuk tetap diam, Anda menghemat energi. Anda berhenti bereaksi secara emosional terhadap omong kosong. Anda berhenti membela diri terhadap orang-orang yang berkomitmen untuk salah paham terhadap Anda. Berlatih dalam keheningan setiap hari berarti melatih ego Anda untuk tetap tenang saat ingin berbicara. Artinya, menguasai seni menahan diri karena tidak semua hal pantas mendapatkan reaksi Anda dan tidak semua hal pantas mendapatkan kata-kata Anda. Kebanyakan orang terlalu banyak bicara karena takut disalahpahami, tetapi orang bijak tahu bahwa pengertian itu langka dan diam berbicara lebih keras daripada membela diri. Epictetus mengajarkan, diamlah sebagian besar waktu atau bicaralah hanya apa yang perlu. Itu bukan sekadar nasihat, itu aturan untuk perdamaian. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin sedikit kekacauan yang Anda undang. Keheningan juga memperdalam pikiran. Saat Anda tidak sibuk menjelaskan diri sendiri, Anda mulai mendengar suara hati Anda. Anda mulai memahami emosi Anda, keinginan Anda, arah Anda. Dalam keheningan, Anda terhubung kembali dengan pikiran Anda. Dan saat Anda berbicara, kata-kata Anda memiliki bobot. Setiap hari, berlatihlah berdiam diri sejenak. Jangan isi setiap jeda dengan kebisingan. Saat marah, tetaplah diam sampai emosinya mereda. Bila senang, nikmatilah secara pribadi sebelum mengunggahnya ke publik. Bila dikritik, tanggapilah hanya jika itu mendatangkan kedamaian bagi Anda. Dunia menghargai kebisingan, tetapi orang bijak menghargai disiplin, dan keheningan adalah disiplin dalam bentuknya yang paling murni. Itulah yang memungkinkan Anda bergerak dengan tenang, membangun secara pribadi, dan membiarkan kesuksesan Anda berbicara sendiri. Karena kekuatan sesungguhnya tidak pernah menunjukkan dirinya. Itu tiba begitu saja. Jadi jagalah energi Anda dengan diam.
Belajarlah untuk lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Dan biarkan ketenangan Anda mengacaukan kekacauan di sekeliling Anda. Tuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Aku bergerak dalam diam dan membiarkan tindakanku berbicara. Nomor 8. Tingkatkan rasa syukur Anda setiap hari. Rasa syukur merupakan jangkar yang menjaga jiwa Anda agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Ketika Anda melupakan apa yang Anda miliki, Anda mulai mengejar apa yang tidak Anda butuhkan. Bila Anda fokus pada apa yang hilang, Anda lupa seberapa jauh Anda telah melangkah. Marcus Aurelius berkata, "Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Semuanya ada di dalam diri Anda, dalam cara berpikir Anda." Itulah rasa syukur. Bukan sikap positif yang buta, tetapi kekuatan untuk melihat keindahan bahkan dalam kesulitan. Setiap hari seorang stoik melatih dirinya untuk menghargai momen saat ini. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena semuanya sementara. Mereka mengingatkan diri mereka sendiri tentang napas ini, matahari terbit ini, kedamaian ini. Semuanya adalah anugerah, bukan jaminan. Bekerja untuk bersyukur berarti mengalihkan fokus Anda. Daripada mengatakan "saya harus", mulai mengatakan "saya bisa". Anda tidak harus bangun pagi. Anda bisa memulai hari lain dengan hidup. Anda tidak perlu bekerja keras. Anda bisa mengejar tujuan sementara orang lain sudah menyerah. Rasa syukur membuat Anda kuat karena rasa syukur membuat Anda damai. Orang yang bersyukur tidak dapat dikendalikan oleh rasa iri, takut, atau keserakahan karena mereka sudah memiliki cukup dalam dirinya. Seneca menulis, "Orang bijak adalah orang yang tidak bersedih atas hal-hal yang tidak dimilikinya, tetapi bersukacita atas hal-hal yang dimilikinya." Dan itulah pola pikir yang membuat Anda tetap terpusat, tidak peduli seberapa banyak atau sedikit yang Anda miliki. Setiap pagi, luangkan waktu 1 menit untuk menyebutkan 3 hal yang Anda syukuri. Dan setiap malam, ingatkan diri Anda tentang 1 momen yang membuat Anda tersenyum. Tindakan sederhana ini mengubah pikiran Anda dari kekurangan menjadi kelimpahan. Rasa syukur juga melembutkan hati. Itu membuat Anda lebih sabar, lebih baik hati, lebih sadar betapa rapuhnya kehidupan sebenarnya. Karena suatu hari, segala sesuatu yang Anda anggap biasa akan hilang. Dan rasa syukur adalah cara Anda menghargainya selagi ia ada. Kaum Stoa tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak. Itu berasal dari kebutuhan yang lebih sedikit. Dan ketika Anda hidup dengan rasa syukur, bahkan hal-hal terkecil pun terasa seperti berkah. Jadi sebelum Anda mengejar tujuan berikutnya, berhentilah sejenak. Lihatlah sekeliling. Anda telah berhasil selamat dari apa yang pernah membuat Anda takut. Anda telah mengatasi apa yang pernah menghancurkan Anda. Anda sudah lebih kuat dari yang Anda sadari. Rasa syukur tidak membuat hidup lebih mudah. Itu membuatnya bermakna. Dan makna adalah apa yang menjaga jiwa tetap hidup. Nomor 9, kembangkan karaktermu. Karakter adalah siapa Anda saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Itu adalah jumlah pilihan Anda, bukan kata-kata Anda. Dan dalam dunia yang terobsesi dengan citra, karakter adalah satu hal yang tidak dapat dipalsukan. Epictetus berkata, "Pertama-tama katakan pada dirimu sendiri apa yang kamu inginkan, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan." Itulah inti karakter, menentukan siapa Anda dan membuktikannya melalui tindakan. Setiap hari integritas Anda diuji dalam cara-cara kecil dan senyap. Apakah Anda menepati janji meskipun itu tidak menyenangkan? Apakah Anda tetap jujur ketika tidak seorang pun akan tahu jika Anda berbohong? Apakah Anda melakukan hal yang benar meskipun itu mengorbankan sesuatu? Karakter dibangun pada momen-momen tersebut. Bukan dalam pidato-pidato besar, bukan dalam pujian di depan umum, melainkan dalam keputusan-keputusan tenang yang menyingkapkan jiwa Anda. Kaum Stoa meyakini bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Bagi mereka, keberhasilan tanpa kebajikan adalah kegagalan yang disamarkan sebagai pencapaian.
Karena apa gunanya memenangi dunia jika Anda kehilangan integritas? Bekerja pada karakter Anda setiap hari berarti memeriksa motif Anda. Mengapa Anda ingin sukses? Apakah agar terlihat kuat atau menjadi kuat melalui tindakan, disiplin, dan kebenaran Anda? Karakter berarti berdiri tegak ketika hal itu tidak populer untuk dilakukan. Tetap bersikap baik saat orang lain bersikap kejam. Itulah memilih kejujuran ketika kebohongan akan membuat hidup lebih mudah. Orang yang stoik tidak mengejar popularitas. Dia mengejar prinsip. Dia tidak hidup untuk membuat orang terkesan. Dia hidup untuk mengekspresikan kebajikan. Setiap hari ingatkan diri Anda bahwa tindakan saya mendefinisikan diri saya. Ketika Anda berbicara, biarkan kata-kata Anda membawa integritas. Ketika Anda bekerja, biarkan usaha Anda mencerminkan kebanggaan. Ketika Anda mencintai, cintailah dengan jujur, jangan egois. Seneca berkata, "Saya akan mengatur hidup dan pikiran saya seolah-olah seluruh dunia melihat yang satu dan membaca yang lain." Itulah cita-cita orang yang stoik, hidup transparan tanpa ada yang disembunyikan. Karena ketika dunia batin Anda selaras dengan tindakan lahir Anda menjadi tak tergoyahkan. Tidak ada rumor yang dapat menghancurkan Anda. Tidak ada kritikan yang dapat menodai Anda. Anda hidup bebas karena hati nurani Anda bersih. Berlatihlah pada karakter Anda setiap hari karena kesuksesan akan memudar, penampilan akan memudar, tepuk tangan akan memudar. Namun siapa diri Anda saat semua itu hilang, itu abadi. Tuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Karakter saya adalah warisan saya. Nomor 10, jaga kedamaian batin Anda setiap hari. Pekerjaan harian Anda yang terakhir dan terbesar adalah kedamaian. Bukan kedamaian yang datang dari kondisi yang sempurna, tetapi kedamaian yang bertahan bahkan ketika segalanya berjalan salah. Marcus Aurelius berkata, "Tidak ada tempat yang lebih damai, lebih bebas dari gangguan selain jiwa Anda sendiri." Disitulah kedamaian sejati bersemayam, bukan di dunia, tetapi di dalam diri Anda. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka untuk mengejar ketenangan eksternal. Mereka mengira kedamaian akan datang saat mereka memperoleh penghasilan lebih mencintai, atau terbebas dari penderitaan. Namun stoicisme mengajarkan sebaliknya. Kedamaian dimulai saat Anda berhenti berlari. Berusaha menjaga kedamaian Anda setiap hari berarti melindungi dunia batin Anda. Artinya menolak untuk membiarkan setiap pendapat, argumen, dan judul berita mengganggu pikiran Anda. Artinya hidup dari dalam, tidak bereaksi terhadap segala sesuatu di luar. Kedamaian batin dibangun melalui disiplin, bukan penyangkalan. Ini bukan berpura-pura tidak ada yang menyakitkan. Itu belajar bagaimana untuk tetap fokus saat terluka. Ia berkata, "Situasi ini sulit, tetapi tidak mengendalikan saya." Saat mengawali hari, tariklah napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri. Dunia tidak berutang apapun kepadaku, tetapi aku berutang kedamaian pada diriku sendiri. Kaum Stoa mempraktikkan keseimbangan mental ini secara terus-menerus. Mereka tahu kedamaian tidak ditemukan dalam kenyamanan, ditemukan dalam perspektif. Mereka melatih diri untuk menerima apa yang tidak dapat mereka kendalikan dan berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan. Jadi ketika orang bergosip, tetaplah tenang. Ketika hidup menunda tujuan Anda, tetaplah fokus. Ketika dunia terasa tidak adil, tetaplah bersyukur. Karena kedamaian Anda bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun. Kedamaian adalah kekuatan dalam ketenangan, kekuatannya dalam kesabaran, dan kejelasannya dalam kekacauan. Itulah yang memungkinkan Anda tersenyum saat hidup menguji Anda. Untuk tetap bersikap baik saat orang lain bersikap kejam. Untuk terus berjalan saat segala sesuatu dalam diri Anda berkata berhenti setiap hari. Bermeditasi, merenung, atau sekadar bernapas dalam keheningan. Itu bukan kelemahan, itu bentuk kontrol tertinggi. Karena orang yang mampu tetap tenang saat orang lain hancur, itulah orang yang telah menguasai kehidupan. Ingat ini, Anda tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi Anda dapat mengendalikan respons Anda terhadapnya.
Respons itulah yang menjadi kedamaian Anda, dan kedamaian itu adalah kekuatan Anda. Tarik napas panjang dan dalam, lalu ucapkan, "Kedamaanku adalah kekuatanku." Setiap hari Anda membangun sesuatu, entah Anda menyadarinya atau tidak. Anda membangun kebiasaan yang membuat Anda kuat, atau kebiasaan yang membuat Anda lemah. Anda melatih pikiran Anda untuk bangkit, atau mengondisikannya untuk menyerah. Kaum Stoa telah mengetahui kebenaran ini berabad-abad yang lalu, namun kini hal ini lebih relevan daripada sebelumnya, karena dalam dunia yang penuh gangguan, keheningan, kesabaran, disiplin, dan kedamaian telah menjadi tindakan pemberontakan. Epictetus berkata, "Jika Anda ingin menjadi lebih baik, puaslah dianggap bodoh dan dungu. Itulah biaya pertumbuhan. Anda akan disalahpahami. Namun sementara orang lain mengejar validasi, Anda akan mengejar transformasi." Ingatlah 10 hal yang harus Anda kerjakan setiap hari. Pikiran Anda, emosi Anda, disiplin Anda, tujuan Anda, pengendalian diri Anda, kesabaran Anda, keheningan Anda, rasa syukur Anda, karakter Anda, dan kedamaian batin Anda. Bersama-sama, mereka membentuk fondasi kehidupan yang tak tergoyahkan. Bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang dijalani dengan kejelasan, ketenangan, dan keberanian. Setiap matahari terbit adalah kesempatan lain untuk mempraktikkan prinsip-prinsip ini. Setiap tantangan adalah kesempatan lain untuk bangkit lebih tinggi. Dan setiap momen adalah kesempatan lain untuk memilih siapa Anda ingin menjadi. Jadi sahabatku, bangunlah dirimu setiap hari. Biarkan kekuatanmu tenang, pertumbuhanmu stabil, dan kedamaianmu cukup lantang untuk membungkam kebisingan dunia. Jika pesan ini sampai ke hati Anda, pastikan untuk menyukai, mengomentari, membagikan, dan berlangganan saluran ini. Dan ingatlah, Anda adalah arsitek jiwa Anda. Tuliskan afirmasi terakhir Anda di kolom komentar. Setiap hari saya menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana.